Dengan Veloz ternyata. Tipis, ayo. Dikit lagi, ayo. Dikejar. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max sama Ya, gue Grady dan Satrio. Kita kali ini mau compare yes, ada Expander dan ada Veloz di sini. mobil ini mulu perasaan. Iya, kayaknya kita udah bikin konten banyak gitu, tapi masih banyak aja yang request, Bang, tolong komparasi Veloz sama Expander. Ya udah kita bikinin. Ya, kita bawa versi topnya. Ini ada Expander Ya. Ultimate dan Toyota Veloz Q. Sebelumnya kita udah pernah bikin Expander ini, kita komparasi sama R3 Sport dan juga Xenia gitu. Dan si Veloz juga kita udah pernah bikin diadu sama Veloz yang lama yang masih RWD, dan kita udah pernah bikin ke Makassar juga kemarin ya. Nanjak gitu. Ya. Sekarang kita bandingkan kedua mobil ini, tapi kita summary aja, ringkasan apa yang kita suka dan tidak suka dari masing-masing mobil ini. Yes, bener banget. Dan Jadi kita akan tukeran. nah, ya karena gue udah keseringan bawa Expander, gue mau nyobain Veloz deh sekarang. Ya, karena gue udah bosen bawa Veloz, gue mau coba Expander. Oke, jadi sekarang kita tukeran ya. Yuk. Langsung bahas si Veloz kali ya? Yang ini dulu deh. Yuk, ikut gue yuk. Oke nih, sekarang kita jalan ya, pakai Avanza dan Veloz. iya Veloz. Dan ini siapa nih habis nyuci mobil nih? Siapa lagi? Orang Bogor dasar bawa hujan aja kemari. Itu mitos, fakta, sorry. Gimana nih? Kita langsung ngomongin suara hujannya aja dulu. Awal-awal gimana? Ya, jadi kemarin gue sempat nyobain sebuah mobil ya. Gue nggak perlu sebut. Itu suaranya kalau hujan, entah hujannya yang terlalu deras atau emang di atap yang nggak ada peredam, itu berisik banget. Iya. Ini hujannya lagi deras. Suara dari atap masih ada, tapi kita tuh nggak perlu teriak-teriak ya ngomong di sini. Iya, masih kedengeran jelas lah ya suara kita ya. Nggak usah terlalu teriak-teriak banget. Jadi ya kalau untuk suara hujannya mungkin masih oke ya. Iya. Ya udah, kalau suara hujan gitu sekarang kita ngomongin dulu saat mungkin dari eksterior. Oh, bagian luar. Ini Veloz nih. Gimana kalau menurut lo? Ini sebuah Avanza yang mencoba mewah. Oke. Tapi kalau lu bilang tadi bagian depannya ada elemen dari pendahulunya ya? Iya, memang dia kalau kita bandingin sama yang lama tuh memang langsung berubah total kan ya. Ya Iya. jauh lah, lebih elegan, lebih enak dilihat, Iya. lebih cakep. Cuman ini nih, kalau menurut gue dia konsepnya agak aneh kalau Veloz ini. Ya, ini sesuai selera aja sih kalau kita ngomongin desain. Tapi kalau menurut gue ini aneh karena dia tuh LMPV, tapi bau-bau SUV. Ada apa namanya? Ada roof rail-nya gitu ya. Tapi gaya-gayanya tuh kayak luxury gitu loh. Jadi kayak tiga elemen dicampur jadi satu, jadi begini gitu hasilnya. Iya, kayak dulu tuh joki 3-in-1. 3-in-1 jadi si Veloz ini ya. Iya. Dan dia meskipun udah berubah total, tapi elemen Avanza yang lama itu masih disisain. Avanza ya, bukan Veloz. Oke. Perhatiin nggak? Enggak sih. Jadi kalau lu lihat bagian lampu depannya, ditekukannya, itu mirip sama Avanza yang Grand. Bukan yang terbaru. Avanza yang sebelum ini nih, tapi yang Grand. Oh, Grand New Avanza. Iya, yang tipe G, tipe E itu lampu depannya mirip, grillnya juga mirip. Oh, kalau lu iya. perhatiin. Iya, itu saat Avanza berwajah Honda HR-V. Yes, dan gue sayangnya untuk proporsi gue masih agak belum bisa terima sih kalau menurut gue ya si Avanza ini, karena proporsinya agak aneh. Kalau menurut gue nih dia tuh kayak gepeng dan panjang, ya nggak? Gepeng, panjang, atap rendah. Nah gitu, jadi itu kalau dari samping ya ini kelihatan tuh kayak jendela sama pintunya tuh kotak-kotak gitu loh. Oh, sporty. Enggak kayak gambar anak TK itu kalau gambar mobil kotak-kotak gitu. Tapi sporty. Iya, sporty sih. Tapi kan lagi-lagi kalau ngomongin desain itu kan selera ya. Iya. Tapi dengan proporsi kayak gini justru ada kelebihannya. Gimana tuh? Karena wheelbase-nya makin panjang nih dibandingkan dengan Veloz atau Avanza lama. Betul. Dia jadi lebih lega di dalam, dan kalau dilihat sekilas sekelebat jadi kayak Innova. Betul. Jadi dia wheelbase-nya pun kayak Innova nih, panjang ya. Makanya gue sempat bilang kan, kayaknya ini nggak cocok deh dibilang Veloz. Mungkin cocoknya Innova Sport. Nah, karena sekarang yang dikasih nama Sport itu jadi di bawahnya kan, posisi satu, tingkat di bawahnya gitu kan. Iya juga ya. Buat yang setuju, like, subscribe, dan komen mending Innova Diesel. Innova Diesel. Jauh dong. Terus lanjut lagi. Dia jadi satu-satunya di kelasnya sekarang yang peleknya
PCD 500. Nah, itu ya jadi susah sih ya sebenarnya kalau mau ganti pelek ya. Saat ini sih susah ya, Tapi soalnya nggak sesusah itu juga, karena masih ada kembarannya kan. Kalau dari Toyota kan ada Sienna ya. Sienna Sama Corolla Altis. tuh. Ya, Altis. Iya, jadi kalau sekarang mungkin pelek 500 tuh agak langka ya, susah Iya. nyarinya. Ntar kayaknya dengan Avanza, Xenia, dan Veloz pakai PCD yang sama, ntar makin gampang lah. Iya, Siapa mungkin yang nggak mau ganti gampang. peleknya coba? Iya, tapi peleknya untung bentuknya udah keren, dan dia ini memang kalau untuk yang Veloz kan 17 inch ya. Iya. Kalau yang buat Avanza itu dia 16 inch. Iya, tapi masih ada senyawa-senyawa keren, tutun masih. Bentuknya juga masih oke lah, masih nggak dianaktirikan lah gitu kan. Nanti beda cerita sama yang si Expander. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas nanti aja. Iya, tapi salah satu poin plus lagi buat Veloz, rem belakang cakram. Nah, itu dia, remnya cakram di keempat roda gitu. Dan kalau Veloz ini tuh bedanya tuh lumayan jauh ya sama Avanzanya ya. Nggak kayak yang tipe sebelumnya tuh cuma beda muka depan sama muka belakang, lampu semua sama gitu kan. Kalau yang sekarang dia lebih beda nih, mukanya beda, lampunya beda, lampu belakang juga beda. Sekarang nyambung gitu ya, kayak mobil mewah. Oh iya, dan lu sadar nggak sih? Kan gue pernah bilang tuh, Veloz itu kenapa belakangnya tuh kayak tepos gitu ya. Gue baru sadar nih. Jadi dia tuh sudut bempernya bentuknya kotak gitu, kayak 90 derajat gitu. Makanya dia kelihatan tepos. Makanya itu yang gue bilang aneh. Tapi kan lagi-lagi desain, selera. Ya biasanya kalau dibikin kotak sih biasanya alasannya memaksimalkan ruang, tapi ya kita bisa rasain sih di dalam. Bener, lega sih ini, lega. Ya, ngomong-ngomong dalam, udah sekarang kita bahas dalamnya. Yes, interior gimana? Jadi kembaran dengan Rookie dan Race. Yes. Setir yang sama, Setir yang instrumen yang sama. sama. Dan ngomong-ngomong instrumen, kalau Expander dan kawan-kawan masih pakai analog digital, ini dia full digital. Yes, full digital. Ya, tachometer bisa ganti-ganti. Terus di tengahnya kita dapat head unit dengan M Toyota dan kamera 360 derajat. Yes. Tapi kayaknya interiornya agak sedikit beda sama Race ya. Di mananya sih? Susunannya sih kayaknya sih sama, cuman kayaknya agak beda-beda dikit deh. Ini tuh menurut gua agak kurang praktis sebenarnya. Karena dia tempat buat naruh duit nggak ada. Coba di mana mau naruh duit? Lu masih pegang lembaran duit? Iya, kalau bayar tukang parkir masa lu pakai tap? Tap ini kan uang elektronik. Ya kagak bisa kalau parkir yang biasa, ntar lu baretin mobil. Pengalaman ya, Pak. Ya gitulah. Harusnya di sini nih dibikin laci nih sama dia nih. Ini kosong nih, sayang banget nih. Ini space yang sayang tidak dimanfaatkan gitu. Tapi di sini juga dia udah ada ini ya, udah ada wireless charging ini. Iya, satu-satunya di kelas ini lumayan kepake kalau HP gua. Nah, kalau buat gua berarti itu nggak guna ya, karena gua belum gitu kan. Ganti HP, Pak, ganti HP. Ntar lagi S22 keluar. Waduh, nggak ada, ampun dah gua mah. Iya. Terus kembali lagi ke head unit, dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay meskipun masih pakai kabel. Oke lah ya. Terus ini AC. AC-nya. Seperti yang dikomplain oleh pengguna dan bukan pengguna, apa yang tidak ada? Dia nggak ada arah hembusan anginnya ya. Ya, dan defogger depan juga nggak ada kan dia. Ya. Lagi hujan gini kepake loh defogger, kena wai. Ini kepake banget padahal. Sayang sih. Terus di bawahnya cuma ditambahin sama indikator seat belt gitu kan. Oke lah, bagus. Oke. Terus untuk bahan dominasi plastik sama kayak Rookie sama Race. Dan build-nya agak kurang rapi sih ya. Sebenarnya mendingan Standar sih, iya. Mendingan kalau dibanding kemarin. Kalau dibandingin Race, bagusan ini sih. Dan ini juga info ya, mungkin kalau ada yang belum tahu, Veloz ini dibikinnya di Karawang. Iya. Kalau si Avanza di Sunter. Avanza dan Xenia di Sunter, Iya. Veloz di Karawang. Jadi dibedain ya, dan feel-nya juga beda, tapi nanti kita ngomongin pas ngomongin rasa nyetirnya. Ya, baik lagi bahan-bahan dominan plastik tapi dikasih yang empuk-empuk. Di sini ada yang empuk, terus di door trim juga masih ada di dekat siku, sama di center console di sebelah sini. Ya, Sama ada ambient light tapi cuma satu warna aja, nggak bisa ganti-ganti, tapi udah sangat cukup ya. Iya, kalau siang-siang gini dia nggak gitu kelihatan sih ya. Nggak kelihatan, tapi kalau malam sih kesan wahnya tuh ada. Iya. Oh iya, dan disclaimer juga, yang kita setir ini bukan yang tipe TSS. Iya. Iya. Jadi susah ya sebenarnya nyari unit Avanza dadakan buat kita videoin. Jadi dapatnya ini juga thank you banget buat yang punya mobilnya. Iya. Udah mau minjemin kita. Dan apa namanya, kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan ada headlamp auto ya. Ya, udah auto headlamp. Tapi wipernya belum auto. Wipernya belum. Sama dia punya drive mode normal, eco, sama power. Terus berlanjut ke belakang, ini ada satu fitur yang sangat gue sayangkan di mobil ini. Apa tuh? Roof monitor. Iya. Jujur, nggak kepake sama sekali. Buat apa ya itu ya? Buat penyerapan anggaran. Itu soalnya gimana ya, kita mau connect-nya susah dan dia nggak bisa mati ya? Gue nggak tahu, gue dari tadi utak-atik gimana cara matiinnya nggak nemu. Dan lagian oke lah, nice ada begini, tapi
orang di belakang juga main HP atau tablet gitu sih. Iya, kayaknya paling buat anak kecil doang nggak sih yang pakai fitur itu? Kayaknya jarang deh orang-orang yang pakai. Anak kecil sekarang main HP juga. Iya juga ya. Peppa Pig udah di HP juga udah ada gitu kan. Makanya kayak gini misalnya lu nyalain, lu mau nyetel layangan putus, apa 3 orang nonton satu monitor gitu, terus lewat posisi tidur, goyang. Kita pernah nangis bareng dong. My dream, Mas. Lanjut lagi. Lanjut ke Kapadokia. Oke, terus baris kedua itu ruangannya lega banget. Jadi benar. biarpun kesannya kayak atap gepeng, ruang kepala bagus sama ruang kaki bagus. Masih lega. Nah, cuman kursinya sih menurut gua sayangnya kurang ergonomis. Kurang ergonomis tapi better dibanding Avanza dan Xenia. Oh iya, lebih nyaman. Dan ini ya, dia kalau misalkan yang lama kan itu RWD dia kan ada ininya, ada Posisi gardan, tidur, ada iya. channelnya tinggi. Karena kalau yang ini dia enggak nih, jadi lebih nyaman buat orang duduk di tengah juga lebih nyaman. Iya. Cuman sayangnya memang AC-nya itu kayak posisinya gimana ya? Buat pengaturan AC tuh pas banget di tengah gini loh. Ngeganggu pemandangan banget gitu. Tapi itu kan estetika doang sih. Itu estetika, dan gue sempat tanya Toyota juga. Kenapa? Kenapa di situ biar bisa di-reach sama penumpang baris ketiga. Oh iya? Oh iya karena di tengah ya, switch-nya ya. Karena tengah. Terus gue bilang, ya kalau gitu kenapa nggak tambahin tombol di baris ketiga? Ayo. Ongkos lagi. Ntar harganya makin mahal lagi. Iya. Gara-gara AC. Gue nggak masalah sama modelnya yang mirip blowernya Calya Sigra. Gue nggak masalah, tapi yang nggak penting masalah. dia bisa berfungsi dengan baik sebagai AC dan bukan cuma blower belakang. Yes, betul. Dan party triknya adalah bisa sofa. Semua orang udah tahu lah ya. Ya, sofa mode mah. Iya. Kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya itu Hilsa tuh udah cobain bisa melonjor, tapi itu nggak disarankan sambil lagi jalan jalan, ya. iya. Jadi pas lagi berhenti aja. Buat jadi- ngapain tuh saat Ya makan, iya. makan. Jangan lupa makan. Main Uno kali. Main Uno. Makan sambil rebahan gitu mah keselak. Iya, jadi baris 1-2 bisa di-connect jadi sofa, 2-3 juga bisa di-connect. Terus ada charger juga di baris kedua dan baris ketiga, komplit sampai baris ketiga Komplit chargernya ya. Dan akses baris ketiga juga gampang, tinggal one touch tombol. Yes. Sama ada armrest buat baris kedua. Lumayan sih, dan baris ketiga juga ruangannya bagus buat orang dewasa, meskipun mungkin buat jarak jauh lebih pas buat anak kecil aja. Iya, karena ya meskipun muat tapi agak pegal juga ya. Kalau Iya. misalkan lama-lama nekuk gitu kakinya kan. Iya sih. Terus kalau soal fitur gimana, Sat? Wah, fitur akhirnya Toyota sudah berubah. Tobat. Nah, Akhirnya. Tobat. ya tadi seperti gue bilang, pertama dari sini ada Apple CarPlay sama Android Auto, terus Yes. AC paling nggak ada auto AC, terus engine Oh, start. ini udah auto ya? Iya, dia pakai auto. Mana Xenia enggak ya? Xenia enggak. Sesuai Iya. kasta. Oh, sesuai kasta. Pengingat ganjil genap agak sedikit useless. Terus ini juga udah, kalau dari sini dia ada traction controlnya ya. Ya itu Dan- biasa lah, semua udah punya sekarang. Iya sih, sekarang udah pada banyak. Dan kalau misalkan yang tipe TSS itu juga dia banyak banget. Meskipun dia belum cruise control ya. Iya, belum cruise Sayang control. banget nggak sih? Udah TSS tapi belum cruise control Nah, gitu. itu namanya strategi. Disimpan buat facelift-nya nanti. Iya, ngirit-ngirit ini ya, ngirit-ngirit apa? Senjata utamanya dikeluarinnya nanti gitu pas Iya, ini facelift. strategi perang. Jadi jangan semuanya lu keluarin dulu, tahan. Nanti begitu udah saatnya keluar, kasih Baru semua. keluarin. Biar yang punya yang lamanya nyesel dong ntar. Biasanya begitu nggak sih? Iya, soalnya dia juga udah EPB nih, udah electric parking brake. Jadi Dan brake hold. Dan brake hold, jadi harusnya udah support banget ya. Cruise Iya. control, adaptif cruise control. Mas kalah sama BRV. Terus kita ngomongin sekarang rasa nyetirnya kali ya? Ah ya boleh. Boleh rasa Jadi nyetirnya. mesin nggak berubah dari yang lama, masih 1500 cc dengan power dan torsi yang relatif sama. 2NR. Ya, tapi gearbox ganti. Gearboxnya ganti sekarang jadi CVT dengan DCVT. Jadi dengan planetary gear gitu. Jadi ini ngebantu banget buat tarikan awal ya. Ini kalau kita injek gas lebih dalam nih. Malah ngembat dia. Gua kurang dalam berarti. Nah, pokoknya dia tuh intinya bisa dibikin nyentak nih. Tuh, kalau gua kocok gasnya tuh dia kayak nyentak gitu. Kalau CVT biasanya halus banget kan. Jadi kalau ini masih bisa dibikin agak lebih nyentak gitu. Performanya mungkin lebih oke lah buat torsi-torsian. Dan juga HP-nya naik dikit ya. Sekarang Dikit 106 ya PS ya, 106 PS. Torsinya 137 kalau gua nggak salah. Ya, dan apa namanya? Kalau misalnya kita nilai dari rasa berkendara, memang tidak sama dengan yang kemarin. Oh, jauh. Kalau kita bandingin sama apalagi Veloz yang lama gitu ya, itu jauh banget. Dan dibandingin sama Avanza dan Xenia pun ternyata beda ya. Jadi kemarin jujur aja gue pertama kali nyobain tuh Veloz yang ini dulu, habis itu baru yang Avanza, yang Xenia. Kaget gue. Kok ini beda banget ya? Jadi ini tuh redaman suspensinya lebih enak gak sih? Iya, lebih halus, lebih Lebih lembut. halus, lebih lembut, lebih nyaman. Terus kayak refinement-nya juga ya, kayak kekedapan gitu-gitu, ini pengaruh banget ya. Yang ini lebih nyaman sih menurut gue si Veloz.
Ya meskipun bukan yang paling kedap, tapi ini udah improvement dibanding generasi sebelumnya. Improve banget gitu. Jadi bukan kalau dulu pokoknya image-nya tuh Avanza sama Veloz cuma menang lebih mahal aja cicilannya gitu kan. Iya kan sama aja gitu. Kalau yang ini sekarang bener-bener lebih improve. Jadi ini setengah step lah ya di atasnya si Avanza gitu. Dan tapi kalau dari drivingnya sendiri pun dia improve banget dibandingin sama yang lama. Yang lama kan dia masih ini ya unibody ya, setengah leather frame, setengah monokok gitu. Kalau yang ini dia udah full monokok dan pakai chassis baru. Di NGA ini jauh lebih kaku. Ini kalau kita belok-belokin juga dia lebih enak gitu. Meskipun memang nggak terlalu nggak lincah-lincah banget, tapi ini udah nyaman lah, udah oke lah. Iya. Untuk sebuah Avanza. Nah, rasa setirnya gimana? Veloz, lupa mulu gue. Rasa setirnya, ini kalau kita jalan pelan-pelan, aduh setirnya tuh bener-bener blend banget nggak sih? Mati banget ya? Mati banget gitu, kayak nggak ada feelingnya, enteng banget gitu juga. Setir maksimum tuh lebih berasa ya? Nah iya juga ya, jadi pengen banting juga. Bantek gitu kan. Ya ini setirnya gitu sih. Tapi untungnya dia udah buat pengaturan setir kan dia udah teleskopik ya. Oh iya. Khusus untuk Veloz. Iya. Avanza dan Xenia nggak bisa teleskopik. Yes. Why? Terus juga dia kalau kita ngomongin suspensinya ini juga enak banget nih. Di depan ada polisi tidur nih. Coba Kita lewatin ya. Wah, nyaman banget deh. Iya, beda sama Xenia ya. Jauh sih. Sama kalau kita bawa kenceng, peredamannya juga beda, peredaman suara maksudnya. Iya, peredaman kabinnya juga ini jauh improve deh, apalagi dibandingin sama yang sebelumnya kan dicampur sama rintihan gardan gitu kan. Ya, ini jauh lebih sunyi, jauh lebih senyap. Iya, jadi gitu. Avanza, Xenia sama Veloz lama kan kalau misalnya kita kenceng ada bunyi wah 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 wah. Gak usah kenceng pelan juga ada. Gitu gimana sih? Iya, sekarang kan nggak ada suara gardan, jadi mobil ini lebih nyaman lebih daripada nyaman. yang kemarin. Yes. Tapi ngomong-ngomong nyaman, Veloz ini tuh nyamannya beda sama Veloz-Veloz lain yang ada di sekitar sini. Nah, kok bisa? Oh ya bisa, kan dia pakai kaca film solar guard. Oh iya pantas. Dia juga jadi kelihatan lebih Keren, gelap, lebih keren gitu ya, dan Iya. adem sih. Iya. Terbukti waktu kita kemarin ke Makassar tuh ya. Oh iya, pakai kaca film solar guard Panas juga tuh ya. Makassar, tapi mobilnya si Veloz pakai kaca film solar guard dan adem banget. Kita nyaman sepanjang perjalanan. Bikin adem, bikin nyaman, dan bikin keren juga. Apalagi mobil ini warnanya putih, kacanya hitam. Yes. Duh, tampilannya Mantep mantep lah. Tapi sekarang kalau nggak salah kita kan ada 2 mobil nih ya. Dan lu sangat membanggakan mobil sebelah. Yes. Gua betul tantang banget. lu, kita cari tempat, kita adu dua-duanya. Adu apa nih? Gundu, drag race lah. Oh, nge-drag nih? Ayo. Boleh kita cari jalan sepi dulu ya? Ayo. Ayo deh. Nah, kayak situ ada tuh. Oh, ya, boleh nih. Siap nggak? AC nyala nih, dua-duanya nggak kita matiin ya. Oke, kita masukin ke mode sport. Siap ya. Ternyata. Tipis, ayo. Dikit lagi, ayo. Dikejar. Udah sampai ujung. Awalnya menang ya. Ujungnya ternyata menang ada expander. Dapat di ujung-ujungnya. Oke, sekarang kita tukeran. Sekarang gue nyetir expander, gue pengen lihat nih hasilnya kayak gimana, berubah nggak? Oke, sekarang kita naik expander. Emang responnya bagusnya Veloz ya. Wah, Veloz duluan. Sekarang Expander nggak bisa nyusul. Aku jadi Veloz duluan. Sepengaruh itu kah bobot gua? Ya, hasil drag race tadi ya bisa diprediksi lah ya. Enggak lo, gua nggak menduga malah expander ini yang menang. Memang awalnya itu pelan ya. Tarikannya memang kencengan si Veloz nih. Tapi udah mau ke 100 tuh expander langsung ngisi gitu, lebih ngisi. Iya. Kaget gue. Dan buat catatan sebenarnya kita cobain berkali-kali, cuma mungkin ya mungkin CVT-nya nggak kuat, hasilnya tuh tiba-tiba malah makin lambat dan makin lambat. Udah mulai panas gitu, jadi akhirnya memelar deh ya, gitu deh. Yang namanya CVT memang bukan buat performance ya, buat halus-halusan, buat comfort. Tapi kalau kalian senang konten kayak tadi, komen ya di bawah. Iya.
Nah, sekarang saatnya kita menikmati Xpander. Ini yang varian Ultimate ya. Yes, dan tadi kan kita di Veloz kan kita bahas suara hujan. Biar adil, sayangnya hujannya udah nggak kenceng sih tadi, kenceng ya. Tapi untungnya kemarin gue udah ngerekam. Jadi kemarin gue bawa mobil ini nih, lagi hujan banget nih gue rekam kayak gini nih suaranya nih. Wah, itu sih bukan hujan, badai itu. Iya, kenceng banget kan. Tapi nggak, suaranya bukan petak gitu loh. Iya. Suaranya memang suara angin hujan, badai angin aja, gila sih. Memang kekedapannya sih gue salut banget sama Xpander sih. Iya, itu salah satu poin plus yang nanti kan kita bahas lagi. Oke. Jadi penampilan Xpander. Jadi yang berubah dari mobil ini sebenarnya minor, tapi efeknya tuh berdamage gitu lah kalau. Bener banget. Jadi kalau dari eksterior nih, yang lama tuh udah striking, sekarang ternyata masih bisa dibikin lebih striking lagi gitu ya. Iya, gue suka lampu depannya, yang atas bawah sih. Jadi yang bawah kan kayak huruf T ya, kayak Volvo punya. Iya, Gak salah kan? Hammer gitu ya. Iya. Terus yang atas tuh LED-nya jadi blok gitu ya. Cuma sayangnya belum di RL itu ya. Iya, tapi lampu sennya di situ kan? Iya, lampunya sen, tapi juga nggak sekuensial, cuman lampu bohlam biasa sayangnya. Iya, tapi karena keren, gue suka sih. Oke sih, tapi mungkin bukan selera semua orang, karena itu terlalu kayak mobil custom sih ya, kalau menurut gue ya. Iya. Lampunya, tapi kalau gue sih pribadi lumayan suka. Iya, mungkin yang nggak suka tuh orang yang seleranya sudah matang dan sematang usianya gitu kan. Audi. terus kalau dari luar ini dia sekarang kap mesin itu jadi lebih tinggi. Kalau lu perhatiin dari nyetir aja kelihatan kan? Ya, jadi dari moncong depan sampai pilar A tuh kelihatan ya. Nah, cuman gue agak takutnya kalau misalkan kita lagi di komplek nih. Kenapa gitu? Mungkin jarak semeter ya. Itu kalau ada anak kecil tiba-tiba nyebrang nggak kelihatan sama sekali. Ya nggak? Karena dia tinggi nih. Oh, kayak kita naik truk ya sih? Iya, truk yang bermoncong. Nggak setinggi itu sih, cuman kayaknya blind spot untuk depan ini agak besar. Jadi kalian kalau jalan di komplek itu pelan-pelan aja gitu ya. Jangan ngebut-ngebutan, tahunya ada binatang atau anak kecil gitu kan, tiba lari gitu kan. Jadi suka random. Jadi buat taxi perempuan mungkin sensor parkir depan atau kamera depan welcome banget ya. Padahal dulu sempat ada yang 360 kamera cuma dicabut lagi. Dicabut. Sayang sekali. Iya. Terus gini Sat. Eksteriornya ini menurut gue dia yang lebih proporsional dibandingin sama Veloz. Jadi kalau kita lihat proporsi antara kap mesin, pilar A, B sampai ke D, itu kayaknya enak gitu dilihatnya. Nggak ada yang jomplang ya di antara proporsinya. Dan kalau dari info, mobil ini distribusi bobotnya itu 50-50. Jadi udah kayak mobil sport sebenarnya. Kayak Miata. Iya, kayak Miata kan 50-50 ya. Ya ini juga kurang lebih kayak gitu. Jujur gue agak skeptis karena mobil penggerak roda depan biasanya agak susah mencapai. Sih ya. Mungkin nggak exact 50-50, mungkin mendekati kali. Ya, bukannya gue nggak percaya, tapi gue pengen tahu gimana bisa mencapai itu. Dan kalau emang terbukti, gue salut sama Mitsubishi. Iya, memang. Terus ground clearance naik jadi 225 sekarang. Nggak jauh beda sama ini ya, Pajero. Iya, lebih pendek malah. Pajero itu 218. 2 mili. Ini 225, 7 dong. Ya, dan kalau kalian pengen dapetin Xpander dengan tampilan terkeren, pilih yang Ultimate. Jangan yang Sport. Iya, karena jangan yang Sport. Sport itu dia peleknya anak tiri banget ya. 16 inci, tapi aduh bentuknya cuma silver. Banyak yang komen kayak pelek Grand Max digedein gitu. Iya juga ya. Iya, makanya tadi kita bilang di Veloz tuh, biarpun Avanza sama Xenia tuh peleknya nggak segede Veloz, tapi masih ada unsur kerennya. Yes, Xpander, peleknya buatan NK loh yang ini. Nggak usah bangga, NK juga bikin peleknya Toyota Vios. Iya sih. Iya. Terus sayangnya buat Xpander, bahkan di varian Ultimate rem belakang itu masih tromol. Tapi tromol itu sebenarnya bukan hal yang buruk-buruk banget, karena kalau dari performa braking sebenarnya oke-oke aja. Ngaruhnya itu lebih di pelepasan panasnya. Iya. Panas dari pengereman itu kan, kalau misalkan disc brake itu memang lebih bagus lah. Iya. Lebih cepat panas. Iya, itulah kenapa Datsun gue pakai tromol dan mobil F1 pakai cakram. Jauh banget perbandingannya. Buset dah. Enggak. Tapi itu masuk akal. Jadi kan? rem tromol sama rem cakram, pelepasan panasnya lebih baik rem cakram. Iya. Terus di belakang itu lampunya baru ya, LED bar. Model baru dan udah LED. Meskipun nggak semuanya LED ya. Ya gitu.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian interiornya nih. Ini gue suka banget. Ya, ini facelift loh. Iya. Kalau tadi Avanza itu, Veloz itu dia ya new model kan. Ini facelift, tapi rasanya kayak new model. Ya nggak? Ini Iya. sekarang dia desain dashboardnya dia baru. Dan untuk yang Ultimate ini dia warnanya lebih banyak beige ya. Iya. Sayangnya padahal orang tuh banyak banget dari dulu request, tolong Ultimate dibikin warna hitam gitu. Sampai gue juga pengen warna hitam, tapi Mitsubishi kayaknya belum dengerin nih. Tapi jujur gue malah suka begitu karena temanya itu pas antara misalnya Expander Sport warna hitam bagus, terus pakai trim karbon ini ya Iya. silver, terus Ultimate kalau emang kesannya mewah ya dikejar itu Iya, dapat temanya dengan lebih dapat sih. beige, aksen kayu, jahitan. Iya sih, lebih masuk. Cuman kayaknya bakal lebih oke aja kalau ada Ultimate yang warna hitam juga gitu. Karena banyak orang yang nggak pengen beige itu karena cepet kotor. Ah lo aja jorok itu mah. Ya, terus Jangan dengerin dia salah, ini bener. gue bersih enak aja. Lo mobil gue hitam semua ya. Ya terus Terus lanjut lagi, head unit. Dia sekarang ini 8 inci. Kalau yang Expander Cross dia baru 9 inci. Dan ini pakai merek Sony aftermarket. Cuman dia udah Android Auto sama Apple CarPlay. Cuman kalau di-connect ke HP gue kayaknya Android Autonya suka putus nyambung gitu ya. Itu Atau yang salah HP gue apa memang head unitnya aja? Itu salah HP lu, Sony ini Jepang, HP lu Tiongkok, dia mana iya mau. sih, kayaknya sensi ya. Iya. Ya, kayak Masa gitu harus lah. sama Sony juga. Tapi ini responnya bagus banget asli. Ini touch-nya bagus banget dah. Responnya gue suka banget. Terus Tahu nggak apa lagi yang bagus? apa tuh? Switch AC-nya. Switch AC. Switch AC-nya akhirnya sekarang udah pakai digital. Karena yang tipe sebelumnya sampai yang Ultimate paling mentok pun dia masih pakai dial ya. Sekarang digital dan ini beda banget sih dibandingin sama mobil-mobil lain digitalnya. Iya. Meskipun agak rame gitu ya buat seleksinya, tapi ya dia udah digital. Iya, dan tactile-nya enak. Dan tadi komplain lu di Veloz adalah ada ruang yang tidak termanfaatkan, ini termanfaatkan dengan Yes. baik. Jadi kantong, USB charger, terus apa outlet 12 12 volt. volt sama tempat ada penyimpanan lagi. Iya. Cuman ada satu yang lu mungkin nggak sadar nih. Ini ada satu tombol hilang di sini. Kayaknya defogger depan deh. Dulunya di Expander yang lama kan ada ya defogger depan kan? Lubangnya masih ada, Set. Tapi di AC sini dia nggak ada. Kenapa Mitsu? Kenapa? Ya, Kenapa iya. Mas Rifat? Nggak ada. Loh, Nggak ada. beda itu urusan performance saja. Gitu. Ya, terus mundur ke belakang dia pakai gearbox CVT baru dan Yes. ada mode sport. Nanti kita coba. Simulasi 8 speed ya Iya. transmisinya ini. Nggak usah ngomong simulasi kalau nggak bisa pindah manual. Iya sih, dia sayangnya nggak ada manual mode. Iya. Adanya L doang sama Iya. mode sport di ini bisa tombol overdrive sih di sini ya. Di sini jadi DS. Iya. Mode sportnya gitu. Terus persis sebelah kanannya lagi-lagi ada feature electric parking brake sama brake hold. Nah, Sangat welcome ya. sangat dan untungnya dia udah ada cruise control, tapi ini memang udah dari sebelumnya gue udah ada cruise control ya. Iya. Cuma saya udah EPB, udah ada auto hold, tapi dia belum adaptif. Lagi-lagi mungkin kayak yang tadi lu bilang ini diirit-irit ya. Strategi. Irit-irit. Pokoknya terakhir ya, the best nanti dikasihnya facelift berikutnya kali. Iya, cuma sayang belum ada wireless charging, sebuah gimmick yang Iya. ada bagus nggak ada ya. Paling nggak ada casan Buat biasa. gue nggak guna sih. HP lu nggak bisa. Dari tadi HP gue dibully mulu. Gue buka donasi nih. Kita HP bisa baru untuk dotong. ready. Cup holder 2 biji. Cup holder 2 biji. Dan satu yang lu banggakan di balik sini ada Ada tempat tisu. Dan untuk info aja, center konsol yang kayak gini kita cuma dapat di tipe yang otomatis. Jadi untuk tipe yang manual masih center konsol yang lama bentuknya. mungkin yang manual biar kalau pindah gigi nggak kena kali ya. Terus kalau kita ngomongin kursinya nih, enak banget nggak sih? Oh, kursinya sih empuk. Ini gua ergonomi empuk, nyaman gitu. Kayak apa sih? Plush gitu loh. Kayak mau meluk gitu, enak banget gitu. Tau nggak, kayak kalau di rumah tuh kayak kursi males. Iya, kayak kursi males gitu. Jadi sekali duduk, udah lu nggak mau ngapa-ngapain lagi, kecuali lu kebelet. Iya, ini bahaya. Ngantuk takutnya. Orang yang nyetir ini terlalu nyaman jadi ngantuk nih, hati-hati kayak gitu. Iya. Ya, dan untuk kursi baris keduanya juga dia lumayan lega lah ya. Samping dia juga ada armrestnya, ada cup holdernya. Buat AC-nya normal kayak mobil-mobil pada umumnya. Tempatnya kayak begitu. Dan enaknya dia juga ada colokan buat ngecas HP itu di 3 baris.
Di pertama, kedua, Sama di ketiga. di sini juga ada, di tengah sini, sama Iya. di baris ketiga itu juga ada lagi. Ya, dan di kelas ya cuma dia pakai charger Type C. Iya, yang ada colokan Type C sama Type E di sini nih. Hidup Type C. Sama ada armrest, ada double blower seperti Yes. biasa, dan dia putarannya tetap ya di posisinya Ya, nggak berubah. di situ. Dan meskipun space-nya bukan yang paling lega di kelasnya, tapi dia masih bisa buat 7 orang. Orang Iya. dewasa sekalipun nggak masalah. Masih oke lah ini, gitu. Dan proporsinya juga masih enak dilihat gitu. Ya, terus balik lagi ke depan, maaf. Speedometer analog Oh iya, digital. masih analog sayangnya. Dan Untung desainnya masih bagus sih. Kalau sama gue di bilang. tengahnya nggak berubah sih ya, dibandingin yang lama sama aja sih. Masih nice sih kalau gue Ya, bilang. masih oke lah. Terus setirnya keren. Kayak Evo 10 ya. Iya. Jadi kalau nggak kebeli Evo 10 beneran, paling nggak lu bisa punya setirnya dulu. Evo 10 digoreng harganya. Iya, ya gimana orang udah gak ada lagi kan. Iya. Please, Mitsu. Impossible sih. Impossible ya. Iya, sama kalau misalnya kita lihat bahkan sampai tipe tertinggi pun, kalau kita bicara feature nih ya, sekarang kita bahas feature, Jujur? dia belum ada active safety yang Ya, terlalu canggih. nggak ada gimana safety karena itu udah jadi gimmick yang lumayan lumrah ya. Iya. Mobil-mobil zaman sekarang di kelas LMPV juga udah beberapa udah masuk gitu kan. Ya bahkan di kelas bawahnya tuh mini SUV aja udah Oh punya. iya sih, itu si Race dan kawan-kawan Rocky itu Ya, juga jadi udah cuma ada stability control, terus cruise control, ABS, airbag pastilah ya, ya. airbag 2 doang tapi. Iya, tapi ya udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Padahal di Pajero Sport ada kan? Nah, Pajero Sport tuh lengkap sebenarnya. Harusnya Mitsubishi bisa tuh bikin yang Mitsubishi apa Sense gitu kan. Itu Pajero lengkap banget tuh sebenarnya. Mungkin nanti lagi-lagi di improvement berikutnya bisa diaplikasikan ke si Expander ini. Tapi info lagi, Expander ini dia meskipun ini ya potongan PPBM-nya udah dicabut, dia harganya masih di bawah 300 juta. Kurang 300.000 doang sih. 299.700 gitu. Iya, jadi karena kan diskon PPNBM sih masih belum jelas ya per kita bikin video ini. Katanya sih udah mau diperpanjang, tapi ya per kita bikin video ini dia masih belum jelas ya. Iya, dan itu harga Veloz yang nggak pakai TSS tadi itu udah 301 atau 310 jutaan ya, gitu dan per Januari ya. Pakai TSS beda 20 jutaan ya. 323 kalau nggak salah terakhir. Iya, waduh, mahal. Kalau ditanya sama temen lu, "Weh, gila baru beli mobil lu." Iya, berapa 300 juta gitu. Apaan? Veloz. Veloz 300 juta gitu. Tapi sekarang kita udah bahas luar dalam dan sekarang mesin. Mesin, dia masih pakai mesin yang lama sebenarnya, masih. Oh, mesin legendaris ya? Iya, mesinnya ya. Si Colt ya, Colt 1500 bukan Colt T120 SS. Terus mesinnya Smart 44 juga ini. Dia ini tenaganya 104 PS ya, dan torsinya 141, jadi lebih gede sedikit torsinya dibandingin sama si Veloz gitu. Iya. Dan dia juga sekarang dibaruin tadi pakai transmisi yang CVT. Gimana menurut lu CVT-nya? Aduh, sebenarnya kalau CVT Mitsubishi ya So-so lah ya. Oke, gitu. di bawah so-so. Iya, sebenarnya responnya ini malah lebih baik daripada yang biasa loh. Dibandingin yang konvensional, biasanya konvensional tuh lebih responsif kan dibandingin CVT. Tapi ini CVT-nya lebih responsif kalau lu perhatiin. Iya, makanya waktu video kemarin gue bilang kalau yang dulu kan lemot banget, ini lemot aja. Lemot aja gitu. Iya gitu. Tapi yang jelas lebih halus sih. Lebih halus. Dan pastinya lebih irit. Ini berapa nih? Tadi sih gue sempet satu di tol sih ya, 116, 117 mah dapat. Gak usah bangga di tol segitu. Iya, 122 tadi gue sempet, cuman lamanya nggak nyampe-nyampe, jadi gatel juga. 117 akhirnya gitu. Iya, dan meskipun Mitsubishi bilang ini ada virtual 8 speed, tapi nggak usah bilang gitu, karena nggak bisa dipindah-pindah sendiri. Iya, cuman nggak ada pedalnya. Suaranya aja berasa kayak ada perpindahan gitu. Faedahnya apa? Faedahnya apa? Sebel. Terus kalau misalnya kita bicara respon ya, ada jalanan kosong, kita coba. Coba gimana? Tuh kan, lagi-lagi ya alus-alus aja gitu kan kalau dari transmisi. Mesin 1500 CVT gue nggak bisa ngarep banyak sih. Tapi ini kalau yang manual kenceng loh, gue udah pernah coba waktu itu, bisa spin loh awalnya. Oh, itu spin gara-gara koplingnya selip aja itu.
Tapi satu hal yang akan gue sangat rela buat akui di Xpander ini suspensinya. Suspensinya. Jadi meskipun facelift doang, tapi dia juga suspensi diperhatiin. Jadi Mitsubishi tuh kalau gue lihat tuh memang dia perhatiin tuh ya. Mobilnya tuh pengen jadi yang paling refine dan paling enak disetir gitu. Bukan cuma nyaman doang dan fitur-fitur banyak gitu. Iya. Kalau yang lama berbasiskan geometri Evo 10, ini masih geometrinya masih sama kayak Evo 10. Jadi bukan kakinya yang sama, tapi geometrinya aja gitu. Yang beda ini sekarang shocknya ukurannya lebih gede, seukuran sama Pajero Sport lah. Ukurannya sama dan dia udah ada katupnya juga gitu. Jadi gini nih, mobil tuh kalau misalkan suspensinya ya, kalau mau ngecek, kalau cuman jalanan yang sedikit gelek gitu, ya itu biasa empuk-empuk aja. Tapi bisa dibuktiin kalau misalkan jalan nggak rata dan jaraknya jauh. Jadi suspensi udah compression, reboundnya itu biasanya kalau yang suspensi jelek, reboundnya kurang cepet. Jadi akhirnya mentok, duduk jadi keras gitu. Tapi kalau si Xpander ini kasusnya nggak, dia reboundnya juga cepet gitu. Jadi stabil dan tetap nyaman gitu. Jadi diameter shocknya mirip Pajero Sport. Yes. Wah, kalau bocor mahal ya. Ya juga ya. Enggak, tapi kalau misal emang bantingannya sehalus ini sih, gue bilang worth ya. Sama soundproofingnya. Iya. Emang kalau ngomongin Xpander ini kita kudu bin wajib ngomongin refinement. Termasuk yaitu vibrasi, terus kekedapan kabin, kehalusan. Ini no debat sini terbaik di kelasnya sih, masih sih. Pasti, dan bahkan mungkin bisa ngejar satu kelas di atasnya nggak sih? Iya, ada potensi ke situ. Makanya ini tuh kalau menurut gue nih sekelas Innova mah dapat lah. Tapi mungkin Innova yang non reborn ya, sebelumnya ya. Iya. Dapat lah kenyamanannya kayak gitu nih rasanya. Iya, dan apalagi dengan posisi nyetir sekarang dan lagi-lagi dia bisa teleskopik dan tilt. Posisi duduk agak tinggi, tapi kita bisa ngerasa agak pede gitu ngebawa Xpander. Dipadukan dengan bantingan yang halus dan refinement yang enak tuh kayak. Ya pokoknya intinya buat orang yang pengen cari mobil yang paling refine di kelasnya, ya ini pilihannya. Iya, jadi kalau misalnya mementingkan kehalusan, refinement, dan kenyamanan, Xpander ini adalah bestie baru kalian. Iya, dan juga yang paling enak disetir, paling responsif, paling lincah gitu, bodinya langsung ikut cacat. Ini dah. Iya. Paling mantep. Tapi mobil ini bisa dibikin lebih nyaman lagi loh. Oh, gimana tuh? Pasang kaca film Solar Guard. Oh, itu mah udah pasti. Iyalah, kenyamanan yang tak tergantikan. Wah, mantep banget tuh. Oke, jadi kita udah cobain nih dua mobil ini ya. Buset, kotor banget, Sat. Namanya juga musim hujan, maklum. Iya, jadi gue rasa kita setuju ya kalau dua mobil ini adalah top of the line-nya dari kelas LMPV. Biasanya gue males setuju sama lu, tapi kali ini oke lah. Emang iya kan, gitu kan. Ya, dua-duanya nih sama-sama udah lebih refine, lebih nyaman, dan pastinya ya itu tadi, dia tuh nyaman dua-duanya. Comfort oriented gitu mobilnya. Iya, dua mobil ini dibikin lebih nyaman daripada pendahulunya, tapi dua-duanya bisa dibikin lebih nyaman lagi. Oh, gimana caranya? Pasang kaca film Solar Guard. Nah, jadi lu juga pasang ya? Udah, gue udah pasang di mobil gue mah semua udah. Lu pasang, gue juga pasang, dan kalau kalian pengen ganti atau pasang kaca film Solar Guard, kita punya kode voucher khusus buat kalian. Wah, pas tuh. Bener kan? Kodenya ALSFEB71. Kalian bisa pakai kode voucher ini di Tokopedia, tapi buruan, karena cuma berlaku di bulan Februari 2022. Wah, jangan sampai kehabisan ya. Iya nih. Dan juga kita juga bakal ada di IMS ya, bareng sama Solar Guard juga ya. Iya, jadi kalau misalnya kalian ke IMS 2022, Solar Guard nanti juga ada di sana. Nanti kita ketemu ya di sana. Iya, kalau ketemu langsung dada-dada aja. Ya, jadi kedua mobil ini nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah ya. Iya. Susah soalnya ya dibilangnya ya. Soalnya masing-masing punya kelebihan masing-masing nih. Dan mencolok. Iya, dan kalau Xpander itu yang refine, yang nyaman, yang halus banget. Nah, kalau Avanza nih yang canggih, yang fiturnya banyak, yang mungkin apalagi yang TSS ya. Kalau kalian nyetirnya suka didampingin sama fitur-fitur yang melimpah. Iya, dan kebetulan space-nya juga legaan Avanza. Iya, kayak gitu. Ya, jadi untuk komparasi kali ini itu aja dari kita. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Oke, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Satrio. Jangan lupa cuci mobil. Jangan lupa makan. Boleh juga cuci mobil. Jebun apa namanya? Nanti apa namanya? Tepuk set. Kenceng banget, buset. Iya.